Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan bahas materi word choice, make and do. Jadi dalam soal TOEFL itu kadang yang diujikan adalah make dengan do. Kadang ini dibalik ya. Jadi memang pelajar bahasa Inggris itu kadang mereka confused ya, kadang mereka bingung kapan kita pakai make, kapan kita pakai do. Sebenarnya di beberapa konteks make dengan do itu mudah dibedakan dengan makna ya. Jadi make artinya membuat atau menghasilkan sesuatu ya. Sementara do itu artinya mengerjakan ya. Itu untuk beberapa konteks, tapi di beberapa konteks lain ternyata itu agak sulit dibedakan ya, karena ada istilahnya kolokasi ya, collocation, pasangan kata, dan juga ada istilahnya idiom ya. Jadi masing-masing ada pasangannya ya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, ini yang pertama, kita lihat di sini, cement is done from varying amounts of limestone, clay, and gypsum. Maksudnya semen itu dikerjakan dari beberapa amounts, artinya jumlah, atau kita istilahkan terjemahannya ini dari beberapa materi ya. Materinya termasuk limestone itu batu ya, jenis batu begitu ya. Clay itu artinya tanah liat, kemudian gypsum itu juga sekitar ya jenis batu juga ya. Jadi maksudnya semen itu terbuat dari beberapa campuran materi. Materinya berupa limestone, clay, kemudian gypsum. Nah, kalau dari segi makna sebenarnya ini ya, ini gampang dipahami bahwa ternyata dan ini mestinya di sini make ya, made kata-kata ketiganya ya, artinya dibuat, made dibuat. Jadi bukan dikerjakan. Jadi semen itu dibuat dari campuran beberapa materi ya. Dari segi itu mudah ya, dari segi makna itu mudah. Tetapi di konteks lain itu nanti akan susah. Ini contohnya, misalkan ini. Yang nomor 2, small town newspapers often urge readers to make business with local merchants. Make business, saya pribadi itu masuk akal ya, membuat bisnis. Do business, mengerjakan bisnis juga masuk akal ya. Nah, ternyata di sini ini make yang salah, mestinya do business. Kenapa? Karena memang begitu ya, kolokasinya memang pasangannya yang benar adalah do business, bukan make business. Walaupun menurut saya pribadi makna make business, membuat bisnis itu juga bisa ya sebenarnya. Tapi ya memang begitu bahasa Inggris ya, it's quite fine ya artinya. Yang sudah pasangannya ya, memang yang benar adalah do business ya, jadi bukan make business. Nah, yang ini yang lebih umum lagi ini ya, bagi para dosen yang mungkin meneliti atau mungkin mahasiswa yang suka membaca artikel penelitian. Nah, kita tahu bahwa research itu pasangannya do ya, kita bilang do research atau mengerjakan penelitian, bukan make research. Walaupun sebenarnya secara makna kalau kita bilang make research, membuat penelitian, that really makes sense actually. I mean, ya gitu ya, kalau artinya make research artinya membuat penelitian, itu masuk akal sekali ya. Tapi ya begitulah bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris research itu jodohnya itu do ya. Jadi pasangannya memang do. Itu kita istilahkan collocation, dan juga mungkin masuk kategori idiom ya. Jadi memang ada beberapa itu masing-masing ada pasangannya ya. Jadi ya begitulah, harus kita tahu. Nah, soal-soal seperti ini tipsnya ya minimal kita tahu bahwa setiap make dengan do ini masing-masing ada pasangan katanya ya. Yang mungkin sebagiannya bisa kita pahami dengan makna dengan mudah, lihat saja maknanya. Tapi ada juga beberapa konteks yang kita sulit membedakan ya, karena secara makna make dengan do sama-sama sebenarnya bisa ya, tapi memang karena ada pasangannya ya, makanya tidak bisa. Nah, ini misalkan ini ya, nih do an assignment, do homework ya, itu sudah biasa ya, jadi mengerjakan tugas. That makes sense. Do business with, nah ini tadi yang pas yang ya soalnya ya, seharusnya do business bukan make business ya, ya walaupun mungkin maknanya ya make sense. Kemudian do someone a favor, artinya melakukan sebuah kebaikan ya. Kalau translate-nya do a favor itu sebuah kebaikan, berarti melakukan sebuah kebaikan. Kita bilang, could you please do me a favor? Bisakah kamu melakukan kebaikan untuk saya? Nah, itu makna translate-nya ya. Kalau makna yang baiknya kita bisa bilang, kita bisa terjemahkan menjadi bisakah kamu membantu saya ya. Could you do me a favor? Bisakah kamu membantu saya? Itu maksudnya begitu. Kemudian do research, melakukan penelitian. Do the laundry, ini do the laundry artinya
Kalau ya mungkin bahasa sehari-harinya kita bilang itu urus laundrymu ya, kamu urus laundrymu, maksudnya cuci laundrymu, selesaikan laundrymu ya. Kita bahasa Inggrisnya do the laundry ya, cuci laundrymu gitu maksudnya. Do the dishes, berarti coba urus itu piring atau cuci piring ya. Kalau yang terjemahannya kita bisa bilang mencuci piring ya, do the dishes. Bagaimana kalau misalnya saya bilang wash the dishes, bisa tidak? Bisa juga, sama. Jadi kita bisa bilang wash the dishes, bisa juga kita bilang do the dishes. Jadi do the dishes ini masuk kategori idiom ya. Jadi ya memang idiom ya kolokasinya, do the dishes. Kemudian do the kitchen, maksudnya itu bersihkan, rapikan dapur ya. Jadi do the kitchen. Please do the kitchen after you cook. Tolong bersihkan, rapikan dapur setelah kamu masak ya. Jadi itu maknanya. Kemudian do my hair, itu artinya bisa bermakna sisir rambut saya. So please wait for me, I want to do my hair. Artinya saya ingin sisir rambut saya ya, saya ingin rapikan. Salah tidak kalau kita bilang comb my hair? Comb ya artinya menyisir. Bisa juga, benar juga. Bisa tidak kalau kita bilang I want to tidy my hair, artinya merapikan ya, bisa juga ya, sama ya. Jadi do my hair, tidy my hair, comb my hair itu bisa semua ya. Tapi yang kita pelajari adalah do my hair. Jadi bukan make my hair ya. Kemudian do one's best, artinya do your best. I want to do my best ya, she does her best. Jadi do your best, jadi bukan make one best ya. Ini agak umum ya, jadi agak mudah. Nah, lucunya menurut saya pribadi, coba lihat ini yang make one's bed. Tadi kita bilang do the dishes, artinya cuci piring. Do the kitchen, merapikan dapur ya, atau membersihkan. Nah, kenapa tidak kita bilang do the bed? Ya kan sama, mirip konteksnya ya, mengurus kasur ya. Kalau sudah tidur kan biasa kita rapikan kasur, kita sapu-sapu, kita rapikan ya, gitu. Kita rapikan pokoknya ya. Do the bed ya. Jadi sama saja. Kenapa tidak kita bilang do the bed? Kenapa harus make my bed? I want to make my bed. Kenapa tidak kita bilang I want to do my bed ya? Kan memang begitu bahasa Inggris ya. Jadi memang bed itu pasangannya make, kalau kitchen, laundry itu pasangannya do. That's quite funny ya, lucu ya menurut saya pribadi. Ya tapi ya begitulah bahasa Inggris ya. Nah, yang lain tinggal diingat saja ya. Make an attempt itu membuat sebuah usaha atau berusaha ya. I want to attempt ya. I want to make an attempt, sama. Make a comparison, membandingkan atau membuat sebuah perbandingan. Make a contribution, membuat sebuah kontribusi atau berkontribusi. Make a difference, membuat perbedaan. Decision, keputusan ya. Make a distinction, distinction bisa bermakna perbedaan juga ya. Kemudian make a forecast, make an investment, make a law, make an offer, make a plan, yang membuat sebuah perencanaan ya. Jadi bukan do a plan ya. Make a point, make a prediction, make a profit, artinya membuat sebuah keuntungan ya, atau membuat hasil lah, menghasilkan hasil atau membuat keuntungan ya. Kemudian make money, membuat uang, itu kan berarti kita mencetak uang ya. Nah, it doesn't mean you produce the money. It means kamu menghasilkan money ya. Kalau kita ada orang bertanya, how do you make money? Maksudnya bagaimana kamu menghasilkan uang, atau apa pekerjaanmu, itu maksudnya. Jadi saya misalkan saya bisa jawab I teach English. Jadi saya menghasilkan uang, I make money by teaching English. Saya menghasilkan uang dengan cara mengajar bahasa Inggris. Artinya saya berpenghasilan ya gitu. Saya mendapatkan uang gitu ya. Make a promise, make a sound, jadi membuat suara ya. Biasa kita bilang make a noise, don't make a noise, jangan membuat suara, jangan ribut maksudnya ya. Jadi make a noise, jadi bukan do a noise ya. Kemudian make a suggestion, make an effort, make one's bed tadi sudah ya. Make a meal, jadi membuat makanan ya, mempersiapkan makanan. Make a breakfast, lunch, dinner ya. Jadi minimal kita harus hafal-hafal untuk ini ya. Nah, kita masuk ke real test like exercises ya. Jadi contoh soalnya lah ya. Nah, kita take the pen first. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita sudah ingat tadi ya, sudah hafal tadi listnya, sudah terbiasa kita hafal-hafal. A profit itu pasangannya make, bukan do. Jadi mestinya make a profit ya. Do di sini diganti menjadi make. Kemudian kita lihat di sini ada plan, kemudian ada done. Kita tadi ingat yang mana lah make a plan, bukan do a plan ya. Jadi maksudnya the plan that was made ya. Jadi the plan that was made gitu ya. Kemudian ini nomor 3 mirip konteks tadi yang semen ya. Jadi semen itu dibuat, bukan dilakukannya, dibuat dari beberapa materi. Nah, ini sama ini. In early days, di masa-masa lampau ya, di masa-masa awalnya ya, ini pembuatan hydrochloric acid. Jadi hydrochloric acid was done
by heating a mixture of sodium chloride with iron sulfate ya. Maksudnya di sini ini hydrochloric acid itu dibuat ya, mestinya dibuat made di sini ya. Dibuat dengan cara memanaskan campuran sodium chloride dengan iron sulfate ya, mestinya dibuat made di situ ya, kata-kata ketiga ya. Jadi was made kata-kata ketiganya. Nah, kemudian yang next nomor 4 kita lihat di sini research made. Kita ingat research itu pasangannya do ya, jadi do research bukan make research ya. Jadi mestinya research in physics had been done ya, jadi had been done kata-kata ketiganya ya. Ya, kata-kata ketiganya dibuat artinya dilakukan, dikerjakan ya, gitu. Nah, kami perhatikan di kumpulan soal puluhan soal structure yang kami punya. Dari sekian banyak soal itu kami cuma dapat 2 kali materi ini diujikan dalam tes TOEFL yang asli ya. Jadi ya termasuk jarang sebenarnya diujikan ini ya, tapi tetap penting kita pelajari karena ini bisa membantu minimal kita bisa menyeleksi nanti pilihan jawaban. Misalkan dalam soal TOEFL itu ada kata make atau do yang digaris bawahi. Kita ingat, oh pernah saya pelajari make dengan do itu ada materinya, ada pasangannya. Dalam soal itu ternyata make research, do research. Oh sudah benar do research, berarti soal ini pilihan ini sudah benar. Saya cari lagi yang lain. Nah begitu ya, jadi minimal kita bisa menyeleksi bahwa ini sudah benar gitu ya. Nah ini contoh nomor 1. Synthetic done from a combination of water, air, and a byproduct of coal ya. Nah, ini mirip dengan konteks tadi yang semen ya. Jadi nilon ini dibuat, mestinya made ya, dibuat dari kombinasi air, water ya, jadi air, udara ya gitu. Jadi ya made ya, jadi bukan done gitu ya. Nah, kemudian yang tadi ini yang nomor 2 tadi sudah dipelajari juga. Nah, kalau tone itu pasangannya make ya, jadi make a noise, make a tone ya, mestinya di sini made ya, kata-kata kedua ya, karena kan did kata-kata kedua, made a loud harsh tone ya, jadi gitu ya. Ya semoga bisa dipaham ya, agak mudah lah ya istilahnya. Minimal kita ingat kolokasinya, pasangannya masing-masing. Nah untuk soal ini silahkan dikerjakan di kelas daring ya, yang ikut kelas reguler kami silahkan dikerjakan. Nanti tentunya setelah video ini kami akan buat video pembahasannya. So that's all, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.